kelas 10 MANU Hashim Asyari 30 yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan apa? Hari ini? Apa itu? Bimbingan kelompok, betul sekali. Jadi kita siang hari ini akan melaksanakan satu layanan BK, layanan bimbingan konseling, yaitu bimbingan kelompok. Apa sih itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Ya, sebelum kita ke apa itu bimbingan kelompok, kita alangkah baiknya harus membuka terlebih dahulu kegiatan pada siang hari ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Jadi teman-teman. Jadi terima kasih Mas Nabil sudah memimpin doa pembuka untuk kegiatan pada siang hari ini. Baik, bahwa kita pada siang hari ini akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan BK yang maksudnya adalah memberikan suatu informasi dan fungsinya adalah sebagai pencegahan atau preventif. Pencegahan apa? Pencegahan bagi teman-teman semua agar terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang anti-bullying. Ya, karena saya lihat sesuai dengan survei saya di sini bahwa di MA Hashim Asyari 3 ini masih tinggi sekali tingkat bullying, baik itu verbal, terutama dalam bullying verbal yang sifatnya adalah umpatan, itu masih tinggi sekali. Maka dari itu saya memberikan preventif kepada teman-teman semua melalui bimbingan kelompok pada siang hari ini. Nah, di sini kita saya akan memperkenalkan asas dari dasar dari bimbingan kelompok pada siang hari ini. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Nah, apakah di sini teman-teman secara sukarela datang di ruangan ini? Ya, secara sukarela. Baik. Kemudian apakah teman-teman di sini nanti mampu kooperatif dalam melaksanakan bimbingan kelompok? Ketika ada yang bertanya, silakan bisa mengajukan tangan. Ketika ada yang mau berpendapat, diperhatikan. Ya, itu asas kekooperatifan. Kemudian asas keterbukaan yang paling penting, karena nanti teman-teman silakan bisa berpendapat satu sama lain tentang apa tema kita? Anti-bullying. Ya, sikap bullying. Bisa menyuarakan pendapatnya tentang bullying nantinya pada saat kegiatan bimbingan kelompok. Kemudian adalah yang terakhir asas kerahasiaan, bahwa ketika nanti kita akan membahas sesuatu yang sensitif, sesuatu yang tidak boleh kita sebar di luar, maka teman-teman harus bisa berjanji untuk tidak menyebarkannya di luar kampus ini. Ya, hanya kita bersepuluh yang tahu. Karena saya sampai dengan saya 11 ya. Nah, hanya kita yang di ruang ini yang tahu kegiatan pada siang hari. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, kita sebelum memulai ke kegiatan intinya, yaitu bimbingan kelompok, sebelum kita ke materi, maka kita cek kefokusan kalian terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan ice breaking. Nah, ice breaking-nya kali ini adalah menyatakan ketika kelipatan 5. Silakan teman-teman bisa berhitung dari kiri saya. Ketika 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak boleh disebutkan 5, tapi harus begitu pula seterusnya 6, 7, 8, 9, Sampai ya? Kita coba dahulu ya, latihan dulu. Ya, dari kiri saya 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14, 16, 17, 18. Oke, sudah tahu ya. Nah, kita sekarang coba dulu sampai angka berapa? Mau angka berapa? 30? 20 aja cukup. 20 aja ya? Iya.
Oke, baik, kita kasih applause untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Ya, berarti siap ini untuk menuju materi selanjutnya. Siap? Siap? Baik. Nah, sesuai dengan temanya bahwa kita akan mempelajari tentang stop bullying. Ada yang tahu bullying itu apa? Perundungan, ya. Dan perundungan, komunikasi apa lagi? Membuli teman. Oke, betul sekali teman-teman. Bahwa bullying itu adalah tindakan yang negatif. Biasanya pembulian ini terjadi di semua lini kehidupan, tetapi sangat erat kaitannya dengan pembulian di sekolah. Seusia kalian ini adalah usia-usia yang rentan untuk terkontaminasi sikap-sikap atau perilaku yang negatif seperti bullying. Maka bullying ini adalah suatu sikap perundungan yang ditunjukkan oleh satu orang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk merendahkan orang tersebut. Jadi ini pasti negatif. Bersilan diri atau kita lakukan. Bentuk bullying itu ada 4. Apa saja? Bahwa bullying itu tidak hanya seperti kemudian secara fisik, menendang, terus ada yang mungkin menjabat rambutnya, ada juga ternyata secara verbal seperti mengancam, mencela, mengejek. Ada yang suka memanggil nama temannya dengan nama apa temannya? Itu termasuk perilaku bullying secara verbal. Nah, bahkan kalian sendiri mungkin sudah pernah melakukan pembulian. Mungkin tidak kalian sadari ya teman-teman, tapi sebenarnya bersadar. Betul juga. Nah, itu lagi ada secara fisik, secara verbal. Fisik itu kontak langsung ya. Terus cyberbullying ini pembulian yang sering dilakukan netizen. Nah, tahu? Yang di komen. Nah, itu biasanya bentuknya adalah sebagai cyberbullying. Kemudian yang keempat adalah pelecehan seksual. Ternyata ini juga termasuk dalam bentuk bullying. Ini sudah belajar tentang apa itu bullying bentuknya juga. Di sini teman-teman ada yang punya mau share pengalaman tentang mungkin dulunya kalian pernah membuli temannya, atau mungkin kalian sendiri pernah melihat fenomena bullying di mana, itu bisa diceritakan. Di sini ada yang mau bercerita terlebih dahulu? Saya, ya silakan. dulu pas sekolah dasar kelas 6, teman laki-laki saya mengejek saya dengan nama orang tua saya, dan saya tidak terima. Gimana? Saya bawa sandal dan tentung sapu itu loh Kak, karena saya tidak terima orang tua saya gesek. Dan saya bilang gini, kamu boleh mengejek saya tapi jangan orang tua saya. Langsung jadinya. Jadi terima kasih Mbak Eva sudah bercerita pengalaman dibully ya berarti. Terus ada lagi dari teman-teman? Rasya? Mau bercerita? Ya sering Kak, tapi juga ngerti. Gimana itu? Pembuliannya berarti cyberbullying ya maksudnya? Gimana? Bicara kasar. Menghina tapi pokoknya kata-kata ini gak maksudnya aku Itu termasuk dalam cyberbullying ya. Nah, gimana cara kita untuk bisa terhindar dari sikap bullying? Ada yang bisa memberikan saran? Gimana cara kita biar bisa terhindar? tidak membedakan Apa?
Jauhi orang yang membuli. Jauhi orang yang membuli. Betul, salah. Yes. Intinya adalah lingkungan kita yang menentukan bagaimana kita bersikap. Ketika kita berada di circle pertemanan yang baik, maka sikap bullying itu juga akan terhindar dari diri kita. Nah, jadi kalau teman-teman di sini yang sudah ada circle-circle-nya atau misalkan pertemanan sebayanya itu sudah tidak sehat, yang kalian rasa Pak aku masih dibully ya, kok ini kok kesannya circle-ku malah membuli teman lainnya. Nah itu mulai dari sekarang bisa diperbaiki dan kalian sebaiknya menghindari teman-teman yang sifatnya itu negatif seperti orang yang sudah membuli. Karena kalian ini tidak sendiri, teman kalian juga tidak hanya itu ya. Jadi minta-mintalah untuk memilah dan memilih teman-teman. Oke, baik. Sebelum kita bahas lebih jauh, maka kita akan melihat satu video yaitu fenomena bullying. Kalian bisa menontonnya dan menyimak dengan seksama ya. Kemudian nanti bisa memberikan feedbacknya dari apa yang sudah kalian dengarkan dan sudah kalian tonton. Kasus juga dihubungi oleh siswa SMA Lulus Pulsa Pro menjadi salah satu pelaku dan sekolah menengah dengan bullying. Terduga pelaku lebih dari satu orang yang dilakukan sebagai ibu korban rumah dan yang berbakat. Kasus ini telah menjadi perbincangan setelah viral di era Ramadan Senin 19 Februari 2024 pagi. Insiden ini dimulai dari sebuah unggahan di media sosial. Ada pun berita tersebut ditulis oleh akun X @Muskulwa Senin 19 Februari. Akun tersebut mengunggah beberapa foto serta pesan terkait dengan kronologi kejadian bahkan akun itu juga mengunggah foto terduga korban yang tengah dirawat di rumah sakit. Yusuf Baikana beredar pula video ratusan putri yang diberikan oleh akun X salah satunya yakni di rumah memperlihatkan potongan aksi dengan diskur. Menurut pembelahan itu kumpulan dilakukan sekelompok siswa SMA saja di School Serpong karena anggota baru yang benar masuk kelompok itu. Para anggota baru juga mesti memberikan makanan serta berkomunikasi fisik dan verbal. Dalam video berdurasi 4 lebih tampak remaja laki yang berdiri. Mereka disaksikan oleh lebih dari 5 anggota lainnya yang berdiri. Semuanya menggunakan pakaian Tentang fenomena bullying. Ada yang bisa memberikan feedback atau tanggapan kalian dari apa yang sudah kalian lihat? Ada yang mau memberikan feedback, teman-teman? Saya pernah kayak gitu kan, tapi juga di situasi Bully gitu ya? pas Pada saat apa? pas MTS kan kayak orangnya diem terus dulu. Terus itu kayak dikeroyok gitu gara-gara sepatunya dilempar ke atap sekolah. Pulang-pulang tuh bajunya itu udah gak ada kancingnya semua dari atas sampai bawah gara-gara lagi dikeroyok. Jadi gimana ya? Jadi bullying itu sebenarnya sangat tidak dibenarkan dan memang kalau ada yang tidak sekolah harusnya sudah bisa menangani hal tersebut. Nah dari cerita kakak kamu itu tadi kemudian tidak lanjut sekolah bagaimana? Itu diselesaikan keluarga karena itu apa ya kan yang nggak suka itu ya dari kelompoknya itu salah satunya itu yang kayak apa ya ngajak-ngajak itu saudara saya. Jadi nanti saudara kakak yang Jadi diselesaikan Oke. Ada yang mau berbicara lagi? Dulu lah. Baik, teman-teman sudah menonton video fenomena bullying tadi ya? Sudah? Ya. Nah sekarang Kak Zalfa mau melihat
feedback kalian terkait dengan video tersebut. Ada yang mau memberikan tanggapan atau pendapat? Silakan bisa angkat tangan. Saya Kak, Jadi silakan. dari video tersebut adalah bullying. Kita tidak boleh meniru itu karena itu adalah perbuatan yang tercela. Terima kasih. Baik, terima kasih Rasha, bagus sekali pendapatnya. Jadi teman-teman yang cewek, Ya Kak, ya. dari video tersebut itu adalah termasuk bullying kekerasan fisik karena ujungnya sampai masuk rumah sakit. Baik, terima kasih. Kemudian ada yang mau berpendapat lagi? Saya Kak, Ya. walaupun sepanjang mahal atau tidak masih termasuk bullying. Ya, bagus sekali ya. Berikan aplaus untuk ketiga teman kalian yang sudah memberikan video. Jadi yang pertama itu dari Rasha bahwa ternyata bullying itu hal yang harus kita hindari, jangan sampai kita melakukannya atau jangan sampai juga kita menjadi korbannya. Ya, yang kedua adalah dari Rani bahwa bullying tadi termasuk dengan bullying kekerasan secara fisik karena sampai korbannya masuk rumah sakit. Terus yang ketiga feedback dari Naikla bahwa ternyata sekolah sebagus apapun itu atau senang apapun itu tidak menjamin tidak adanya kegiatan atau perilaku menyimpang seperti bullying. Bahwa semua di lini pendidikan itu pasti ada pembulian. Namun kasusnya saja yang biasanya ditutup-tutupi. Baik teman-teman, kemudian kita sebagai siswa ya, kalian sebagai peserta didik itu tentunya harus menghindari perilaku bullying dan jangan sampai kalian itu terjebak dalam situasi pembulian. Nah, bagaimana kita bisa istiqomah atau bisa di jalur yang benar? Ya. Di sini kita siap kalian untuk berkomitmen bahwa tidak akan melakukan bullying. Siap? Kalau siap. Kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, ada satu lagu yaitu judulnya adalah Arti Bunyi. Kita nyanyikan sama-sama ya teman-teman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Satu lagi ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, berikan aplaus untuk kalian semua. Sebelum kita akhiran ya, sebelum kita tutup kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini, banyak sekali teman-teman yang bisa kalian dapatkan tentunya. Nah, di sini Kak Zelva ingin mendengar apa yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan pada siang hari ini, pesan-pesannya. Nah, silakan satu persatu bisa mengutarakan pesan dan juga pesannya. Mungkin dari kanan saya. Jangan membuli karena dapat merugikan orang lain. Oke, bagus sekali. Kemudian, Hindarilah bullying karena berbahaya bagi pelajar.
Oke, sekali. Jangan Dengan bimbingan kelompok ini, saya jadi tahu tentang pengertian bullying dan bentuk-bentuk bullying. Dengan kelompok bimbingan ini, saya senang dan belajar dengan teman-teman. Stop bullying untuk kesenangan diri sendiri. Stoplah bullying karena bullying itu tidak baik. Dalam pertemanan, bijaklah dalam memilih teman yang baik dan jangan memilih teman yang buruk, karena itu dapat terjadinya bullying di sekitaran kita dan di sekitar kita. Cintailah sesama teman dan jangan sering cintailah sesama teman dan jangan saling membuli. Kita tidak boleh saling membuli teman. Ayo stop bullying. Oke, berikan tepuk aplaus. 1, 2, 3. Ayo stop bullying. Baik, terima kasih teman-teman semua bahwa apa yang sudah kita pelajari hari ini semoga bisa kalian terapkan dan kalian jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Karena bullying itu adalah hal yang tidak terpuji, maka kalian sebagai pelajar ini hanya tugasnya belajar. Jangan sampai melakukan tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Jadi ini dari dini sudah kalian ada dalam diri kalian, maka akan menumbuhkan sikap yang sangat negatif di masa depan. Ya, motivasi dari Kak Zalfa bahwa cintailah diri kalian sendiri sebelum mencintai orang lain. Jangan menyakiti orang lain kalau kalian tidak mau disakiti oleh orang lain. Jadi kalian bisa berkomitmen untuk diri kalian sendiri bahwa saya harus menjadi orang yang lebih baik ke depannya dan jangan sampai terjebak dalam perilaku bullying. Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya siang hari ini dalam melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita tutup, ada yang mau mungkin doa untuk kegiatan pada siang hari ini? kan membaca hamdalah. Baik, terima kasih Mas Rasya sudah memimpin doa penutup. Saya akhiri ya teman-teman semua. Silakan setelah ini bisa masuk ke kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene.